Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, jadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali kita akan menyimak sebuah video suguhan dari pendeta Yusuf Mandumbulu ya, yang menampilkan seorang murtadin kembali. Tetapi sebelum kita mengomentari, seperti biasa, mari kita simak, dengarkan dengan baik-baik ya. Ada beberapa kata-kata yang saya rasa anggap ini sangat iya betul lah. Selanjutnya kita simak terlebih dahulu, silakan. Saya itu Priskanti Januarti, tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat baptis waktu itu. Tetap nama Priskanti Januarti dari saya lahir. Nama itu diberikan oleh ayah saya yang cari, atau bapak saya. Saya sering manggil beliau itu bapak, papa. Orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Stop dulu sahabat ya, kita mendengar kalau tidak salah dia menyebutkan Kristin ya, namanya adalah Kristin. Kristin itu identik dengan seorang Kristen atau keluarga Kristen ya. Dari sini kita diawali dengan sebuah nama Kristin. Nah, apakah ini seorang murtadin asli atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lanjutkan bagaimana kelanjutan dari si wanita yang ngaku murtadin ini. Saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Saya terlahir dari seorang muslim, ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Sejak tahun 2013, ibu dan bapak saya itu bercerai, itu saya kelas 6 SD. Saya kelas 6 SD. Lalu saya diasuh sama nenek saya, ibu saya ikut ke ibu saya, ke mama, saya ikut mama, tinggal di rumah nenek, dan mama dan papa saya itu udah resmi bercerai pada saat itu. Nah, lalu sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Yada. Nah, itu surah itu lalu saya SMP saya ikut kegiatan yaitu Rohis. Kegiatan Rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Qur'an dan menelaah membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1 sampai 2 ayat saja dalam satu surah. Saya ingin sekali seperti anak-anak di luar. Sekolah ya sekolah, les ya les, bermain ya bermain, ngumpul ya ngumpul. Tapi kalau saya itu enggak, saya pulang sekolah jam 12, terus ada sekolah tambahan sampai jam 3, jam setengah 4 saya les lagi, pulang les saya mandi, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu, kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Nah, iya sahabat, dia menuturkan bahwa dulu dia pernah mengikuti kejuaraan mengaji ya, perlombaan mengaji. Tapi sangat disayangkan sekali seorang muslim tidak mengetahui surah-surah yang ada dalam Al-Quran, apalagi itu surah yang tercantum dalam juz amma ya, juz ke-30 dalam Al-Quran. Dia menyebutkan surat Tabat Yada. Seharusnya kalau seorang muslim itu sudah mengenal bahwa itu surah Al-Lahab. Nah sahabat ikhwan fillah, tahu apakah itu surah Al-Lahab? Gejolak api. Apakah ini pertanda orang ini akan masuk ke dalam api? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sudah jelas. Dia juga menyebutkan tentang sholatnya ya. Sholat isya setelah peluang les ya. Les sampai jam 10. Ini les apaan coba? Ini tadi dia bilang jam 3:30 les ya. Lalu dia sholat isya setelah pulang les juga jam 10. Nah sahabat dari ikhwan fillah, ini saya rasa ada suatu skenario yang sama ya, seperti murtadin yang biasanya.
Baik, kita lanjutkan bagaimana selanjutnya dia masuk ke dalam agama Kristen yang menjadi murtad. Silakan. Tapi karena saya les, jadi saya itu sering telat untuk sholat subuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat, cobaan pada saat sholat subuh tuh berat, apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, "Kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala." Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kalau kita bangun rumah tidak ada tiang, tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Saya bingung, apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Baik, sahabat sarku ikhwan filah. Penuturan dari seorang yang ngakunya murtadin ininya tentang sholat. Benarlah bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Tetapi ingat, sholat itu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan bagi mereka orang-orang yang jauh dari agama, bagi mereka orang-orang yang tidak khusyuk, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu apakah si ibu ini kalau emang dulu dari seorang muslimah, mungkinkah dia jauh dari agama sehingga keimanannya lunduh lantah menjadi seorang murtadin? Tapi sahabat saudara ikhwan fillah, ini sangat disayangkan sekali ya. Skenario mungkin ini sama seperti kesaksian atau perjalanan kisah dari para murtadin yang selalu disuguhkan oleh pendeta Yusuf Manubulu. Yang satu malam itu saya pernah merasa benar-benar tertekan sekali, sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran." Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur. Tidur dengan air mata saya yang masih ada di muka ini, saya tidur. Di dalam tidur saya seperti mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan. Dan dia berkata, "Kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku." Iya, itu cerita perjalanan kisah dari seorang wanita yang ngakunya dulu muslimah sekarang jadi murtad kembali karena mimpi dijumpai oleh seorang pemuda ya yang tidak kenal, yang ternyata itu adalah Yesus, ternyata itu adalah Tuhan. Padahal apabila kita melihat mimpi, emang mimpi itu adalah bunga tidur. Mimpi itu bisa berasal dari setan, mimpi itu berasal dari jin, iblis yang mengganggu manusia. Apalagi mungkin si ibu ini mendengar kesaksian, mendengar perjalanan si ibu ini, sepertinya iya kalau dia memang seorang muslimah dulunya, dia itu jauh dari agama ya, karena mungkin korban keluarga, tapi wallahu a'lam bishawab. Sehingga dalam mimpinya itu datanglah iblis, datanglah setan yang membisikkan demikian. Itu apabila melihat tentang ajaran Islam, seharusnya kalau kita mau hendak bertidur, hendaklah berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, dan juga jangan lupa membaca doanya. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, silakan putar kembali bagaimana mimik wajah dari seorang wanita yang ngaku muslimahnya ini dan sekarang menjadi murtadin karena korban perceraian dari orang tuanya.
Yang menurut kami setelah mendengar cerita si wanita ini secara teliti, ya ini sangat membingungkan sebenarnya sekali ya. Ini hanya membuat lelucon saja. Kami kira ini mungkin sedang berbohong, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sahabat seroka ikhwan fillah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang sudah beristri, yang sudah bersuami khususnya ya. Pertahankanlah pernikahan, jangan sampai anak yang menjadi korban. Apalagi kalau sampai terjadi seperti ini, korban agama juga ya, keluar dari agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat sahabat seroka ikhwan fillah, jangan lupa tetapkan keimanan, keyakinan kita, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah rabbil alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.